Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Umi Wahida Jiana, nomor induk mahasiswa 202053040 dari Program Studi Sistem Informasi kelas A. Izinkanlah saya di sini untuk menjelaskan materi metodologi penelitian yang tentang desain penelitian. Desain penelitian yang merupakan pedoman dalam melakukan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, di antaranya dalam menentukan instrumen, pengambilan data, penentuan sampel, pengumpulan data, serta analisis data. Dengan pemilihan desain penelitian yang tepat, diharapkan akan dapat membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Di sini ada tipe-tipe desain penelitian. Ada beberapa terminologi antara metode penelitian dengan metodologi penelitian yang hingga saat ini masih banyak orang rancu memahaminya. Metode adalah bagian dari metodologi, baik berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat atau tools. Dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian disebut dengan metodologi. Jadi, kalau metodologi itu dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian itu disebut metodologi. Metodologi penelitian atau yang bisa juga disebut dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Cara mengkategorisikan penelitian berdasarkan riset desainnya dibagi berdasarkan yang pertama ada dikotomi penelitian dasar dan penelitian aplikatif. Contoh metode penelitian dalam sebuah metodologi penelitian. Contoh yang pertama yaitu metode pengumpulan data, yang kedua metode pengolahan data. Macam-macam desain penelitian. Di sini ada macam-macam desain penelitian, yaitu ada kausal imperatif, eksperimental, ethnographic, historical, action research, survey, dan korelasional. Metodologi penelitian tersebut bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Sebagai contoh, dalam analisis dan perancangan sistem informasi, misalnya SDLC. Pada waktu melakukan planning, kita bisa melakukan teknik wawancara untuk menangkap apa yang digunakan oleh klien. Kita menggunakan brand card untuk project plan. Yang kedua, menggunakan template tertentu untuk menuliskan apa yang menjadi bisnisnya constraint. Yang ketiga, pada tahapan analisis, mengcapture functional requirement dan non-functional requirement. Ada beberapa macam desain penelitian yang bisa kita pilih sesuai dengan penelitian yang ingin kita lakukan antara lain. Yang pertama ada metode korelasional. Yang kedua ada metode kausal komparatif yang tadi ini. Yang ketiga ada metode eksperimental. Yang keempat ada metode ethnographic yang biasanya digunakan dalam bidang sosial.
Yang kelima ada metode historical research. Yang keenam ada survey dan action research, di mana penelitian ini para penelitinya terlibat langsung di dalamnya. Penelitian ini biasanya digunakan dalam penelitian bidang sosial. Dalam bidang ilmu teknologi informasi, desain penelitian yang paling banyak digunakan adalah desain eksperimental dan studi kasus case study. Untuk lebih jelasnya, masing-masing dari metode penelitian di atas akan diuraikan secara lebih rinci. Yang pertama, ada riset eksperimental. Riset eksperimental merupakan riset that allow for the cause of behavior to be determined. Untuk menggambarkan, riset eksperimental bisa dilakukan pada dua kelompok, di mana kelompok satu disebut kontrol tanpa diberi perlakuan apapun, sedangkan kelompok kedua diberikan perlakuan treatment. Diasumsikan kedua kelompok ini sama. Ada beberapa faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental, antara lain. Yang pertama ada independent variable atau IV, merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Yang kedua ada dependent variable atau adalah faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Yang ketiga ada faktor experimental condition atau group, adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang kelima ada faktor confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan, tapi tidak diukur namun harus disebutkan. Inilah yang disebutkan dengan batasan penelitian. Faktor yang keenam yaitu uncontrolled variable, yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variabel. Misalnya, penelitian eksperimental yang dilakukan pada dua petak sawah. Pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk, dan pada petakan sawah kedua diberikan pupuk. Contoh lain, misalnya, apakah ada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning? Bila dengan adanya e-learning hasilnya lebih baik, maka benar adanya bahwa e-learning efektif meningkatkan proses pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa memanipulasi dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas disebut dengan experimental design, di mana ada penyebab yang berkorelasi dengan dampak. Penyebab muncul sebelum dampak atau bisa juga disebabkan oleh adanya kemungkinan faktor-faktor lain yang berpengaruh. Contoh lainnya, diperlakukan yang diberikan pada dua petak tanaman jagung yang diberikan pupuk. Pada tanaman jagung tersebut ada hal yang diasumsikan sama, tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya, tingkat kesuburan tanah yang berbeda, sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Inilah yang kita sebut sebagai kelemahan dari desain eksperimental. Terkadang asumsi yang digunakan merupakan dari dampak asumsi yang dikenakan dari dampak sebaliknya, diungkapkan dalam tulisan. Misalnya, walaupun letak geografisnya berbeda, tingkat kesuburan dan tingkat kemiringannya sama, untuk membangun penelitian yang bersifat eksperimental, usahakan agar ada pembandingan
antara yang satu sama yang lainnya. Dalam melakukan riset atau penelitian, tidak ada yang sempurna, karena dalam penelitian terdapat hambatan-hambatan maupun batasan-batasan. Namun, yang perlu diingat bahwa batasan dan hambatan yang dimaksud dalam penelitian bukanlah hambatan atau batasan yang terkait diri pribadi, namun lebih ke arah keterbatasan pada penelitian itu sendiri. Misalnya, karena penelitian ini cukup luas, maka penelitian yang dilakukan hanya dibatasi oleh pada skop tertentu saja, dan bukan karena adanya keterbatasan waktu dan biaya yang sering diungkapkan dalam penulisan skripsi dan tesis. Di bidang ilmu komputer, banyak digunakan eksperimental riset, baik berupa simulasi atau diatur jumlahnya. Ada pembanding dan hasil berupa grafik. Misalnya, grafik produksi dari beberapa kali panen dengan berbasis varietas yang berbeda. Metode yang didapatkan dengan eksperimental riset. Grafik produksi dari beberapa kali panen disebut dengan hasil penelitian. Metode dengan mendapatkan ini disebut dengan metode eksperimental. Sedangkan pada penelitian di bidang teknologi informasi juga sering digunakan penelitian eksperimental baik berupa case study maupun penelitian survei. Dalam desain eksperimental juga terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini terjadi jika dampaknya merupakan efek dari korelasi. Dampak menimbulkan efek dan juga tidak bisa mencari penjelasan dari hubungan sebab akibat. Misalnya untuk melihat hubungan sebab akibat antara sistem pembelajaran yang menggunakan e-learning dan yang tidak menggunakan e-learning. Dalam penelitian eksperimental, ada yang disebut independen variabel atau faktor yang dimanipulasi, dan dependent variabel atau faktor yang diukur. Misalnya dua petak jagung di mana perlakuan yang diberikan berupa pemumpukan, sedangkan yang ingin diukur adalah produksi jagung setelah panen. Pada faktor yang dimanipulasi atau pemumpukan, yang kita berikan 4 macam. Perlakuan misalnya tanpa pemumpukan. Pemumpukan dengan 0, kg, pemumpukan dengan 1,0 kg, dan pemumpukan 1,5 kg. Kita dapatkan hasil yang berbeda-beda pada saat kita melakukan pemumpukan hingga 1, kg, ternyata hasil produksinya menurun. Ini berarti dalam grafik yang kita buat terdapat satu titik yang kita sebut dengan titik optimalisasi atau titik maksimum. Berdasarkan data yang kita dapatkan, dapat digambarkan grafik berbeda-beda di mana setiap pertambahan satu satuan independen variabel akan menghasilkan grafik yang berbeda. Pada grafik ini yang menjadi independen variabelnya adalah pemumpukan dan dependen variabelnya adalah tingkat produksi yang dihasilkan. Karena pupuk yang diberikan berbeda-beda, maka akan didapatkan hasil yang berbeda juga. Kondisi penelitian eksperimental yang diberikan perlakuan inilah yang kita sebut sebagai batasan dari penelitian. Yang kedua ada kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental juga termasuk dalam eksperimental riset namun tidak punya kontrol. Kuasi eksperimental dapat diukur setelah adanya perlakuan atau treatment, misalnya pemasaran atau marketing,
kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat karena adanya marketing. Karena sejak dulu pun orang sudah melakukan marketing. Jadi sebelum adanya marketing, walaupun kita punya data penjualan yang meningkat pada saat itu, belum peningkatan itu terjadi karena adanya marketing. Artinya, benchmark-nya tidak bisa diklaim pada saat ada marketing. Contoh lain, pada investasi informasi teknologi atau IT. Untuk membandingkan bagaimana tingkat produksi sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dilihat bagaimana tingkat produktivitasnya. Apakah sebelum ada IT, tingkat produktivitasnya pernah mencapai titik maksimal atau tidak. Kemudian juga dilihat bagaimana proses bisnisnya, dan lain sebagainya. Biasanya, data digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif atau disebut one-shot post-test. No control group, tidak ada control group, biasanya data-datanya kualitatif. Yang ketiga ada casual atau comparative research. Casual atau comparative research disebut juga dengan penelitian sebab akibat, merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Penelitian kasual bisa dimasukkan dalam penelitian eksperimental, namun bisa juga dimasukkan dalam bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk cooperative research. Independen variabel pada penelitian kooperatif tidak bisa dimanipulasi dan tidak bisa diperlakukan atau treatment. Penelitian komparatif lebih fokus pada dampak atau efek yang terjadi dengan mencari apa yang menjadi penyebab dari dampak tersebut, serta melihat perbedaan yang terjadi di antara dua grup atau lebih, dan berikan penjelasan terhadap perbedaan di antara kedua kelompok grup. Misalnya, kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal? Untuk memanipulasi data bisa digunakan berbagai macam cara menghitung atau uji statistik. Bila interest ingin melihat pada grafik yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak, biasanya dilakukan uji powerful dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji Z, maupun uji covariance. Bila penelitian yang dilakukan lebih ke arah penelitian deskriptif, maka hasil yang dihadapkan berupa grafik sudah cukup untuk memberikan gambaran penelitian. Namun, apabila kita ingin mengetahui lebih secara jauh apakah grafik tersebut signifikan atau tidak, maka harus diuji dengan statistik. Contohnya, untuk melihat hubungan antara faktor independen variabel dengan faktor tingkat produksi yang dihasilkan atau dependent variabel. Dari hasil data yang dikumpulkan, dapat terlihat adanya penanaman bagi setiap suatu satuan independen variabel dan beberapa pertambahan independen variabelnya. Berdasarkan grafik yang didapatkan, cari rata-ratanya dan dilihat hasilnya. Bila berbeda namun tidak mungkin perbedaan itu hanya bersifat kebetulan. Dalam menganalisa penelitian, kita tidak harus melakukan penggunaan analisis statistik, namun juga bisa menggunakan analisa lainnya, seperti analisa statistik deskriptif maupun analisa kualitatif, dengan menggunakan data-data tabel grup.
dengan menggunakan data-data berupa tabel, grafik, dan model-model. Analisa statistik dan analisa secara kualitatif, keduanya saling melengkapi, di mana ada kaidah-kaidah ilmiah yang harus dipenuhi baik metode, teknik, maupun tools. Misalnya, kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Untuk mengungkapkan suatu yang bernilai ilmiah, harus didukung dengan data-data yang juga teorinya mendukung. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif biasanya memiliki sampel yang terbatas. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif, sampelnya cukup besar. Kombinasi dari kedua penelitian tersebut bersifat saling menguatkan. Penelitian yang bersifat kualitatif, kualitas datanya harus reliable, valid, dan desainnya harus benar. Kualitatif bukan berarti berkualitas. Misalnya kita ingin melihat bagaimana tingkah penjualan IT multinasional dalam 3 tahun terakhir. Bila rata-ratanya menunjukkan hasil yang tidak signifikan, maka perlu diuji lanjut dengan menggunakan statistik, di mana uji Z lebih powerful daripada uji T. Uji statistik ini dilakukan untuk mencari penyebab perbedaan berdasarkan independen dan dependen variabelnya. Misalnya perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional. Ukur dalam 3 tahun terakhir bagaimana produktivitas, lihat polanya dengan unit yang sama kita bandingkan, ini disebut comparative research. Bila rata-rata yang satu 5,4 dan 5,0 dengan sampel masing-masing 10, belum tentu yang 5,4 signifikan daripada 5,0. Mesti diuji dulu dengan cara statistik. Pada eksperimental desain kita bisa memanipulasi independen variabelnya. Bila pada tabelnya terlihat hasil yang berbeda secara signifikan, maka perlu diuji dengan statistik. Penyebab dari meningkatnya produktivitas dari perusahaan ini. Kesimpulan yang harus diambil adalah bahwa kegagalan IT mungkin terjadi karena tidak adanya peran atau komitmen dari pihak top manajemen. Hal ini merupakan kontribusi dari suatu riset karena sudah merupakan suatu fenomena. Contoh lain, dalam suatu penelitian ada yang mengatakan bahwa 85% proyek IT gagal. Porsi terbesar penyebab gagalnya produk IT ini adalah karena adanya kesalahan pada rekrutmen. Kita tidak bisa mengontrol produk orang lain karena bersifat komparatif. Tidak ada unsur objektivitas yang mengatakan bahwa produk yang kita buat lebih baik daripada produk pesaing. Tanpa didukung oleh data-data dan hasil penelitian, adanya robustness dalam suatu penelitian tidak menjadi masalah asal diungkapkan desain yang digunakan. Data yang tidak valid diungkapkan kembali. Mendesain suatu riset berupa peluang di mana bisa diusulkan. Misalnya, S1 untuk ketahanan pangan. Setiap bahan ukur produktivitasnya, maka ada perusahaan fungsi lahan bisa diolah. Sehingga data tahun lalu dengan data sekarang bisa di-overload berapa perubahan yang terjadi. Misalnya berapa lahan persawahan yang terjadi lahan pemukiman.
hingga dibuat kebijakan yang tepat sasaran. Misalnya tidak ada lagi izin untuk mendirikan bangunan karena mengancam ketahanan dengan nasional. Yang keempat ada korelasional research. Korelasional research. Bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif. Penelitian relasional, penelitian korelasional atau ex post facto. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan di antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality atau hubungan sebab akibat. Tetapi causality menjamin adanya korelasi. Misalnya tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Semakin tinggi curah hujan, semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Lihat korelasinya bermakna atau tidak. Korelasi bisa diinterpretasikan walaupun geografisnya jauh. Kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Contoh lainnya, kita ingin melihat tingkat gross national product atau GNP. Suatu negara dengan adanya keterlibatan IT, maka hipotesis yang disebut adalah semakin besar pembelanjaan IT suatu negara, semakin tinggi GNP-nya. Hipotesis tersebut bisa benar, bisa juga tidak. Untuk itu, maka perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT, walaupun mungkin ada faktor-faktor lain yang kita amati. Korelasi menghitung derajat keterhitungan antara dua variabel. Bila kita melakukan korelasi, maka kita melakukan forecasting atau peramalan. Misalnya ada hubungan antara IT investment dengan meningkatnya kinerja suatu perusahaan. Apakah hubungan tersebut bersifat causality? Maka harus dikaji dengan teliti lagi faktor-faktor apa saja yang berperan di dalamnya. Selain korelasi dan causality, juga perlu dibedakan antara asumsi dengan simulasi. Asumsi merupakan suatu take it for granted. Contoh, dua petak sawah diasumsikan tingkat kesuburannya sama. Intensitas penerimaan cahaya mataharinya sama, kemiringan ketinggiannya dari permukaan laut juga sama. Contoh lain, simulasi untuk mengukur recall dan precision. Recall tidak bisa diukur bila kita mencari suatu artikel di Google, maka dalam penelitian asumsi tidak akan tahu berapa jumlah dokumen relevan yang untuk diambil. Untuk itu, maka perlu diasumsikan bahwa untuk mengukur precision, maka jumlah dokumen yang relevan diambil dibagi dengan jumlah dokumen yang terambil. Recall ada beberapa jumlah dokumen yang relevan tapi tidak terambil. Maka disimulasi untuk menggambarkan presisinya. Asumsi bukan tidak bisa diterima, bukan angka asumsi yang dipakai. Cari kategorikal interval yang telah dibuat orang lain. Cari referensinya, bangun argumen, cari referensi interval yang telah dibuat oleh orang lain. Misalnya ada suatu kasus mengukur kontaminasi udara dengan suatu alat ukur. Diukur di sel denser dengan sel. Datanya tidak representatif karena data kontaminasi udara diukur di samping knalpot motor atau mobil. Tidak bisa diasumsikan bahwa faktor-faktor lingkungan dianggap tetap. Pembulatan bedanya
makin besar. Kemungkinan ada kontribusi error dari pembulatan. Masalah teknis, asumsi berupa sesuatu yang tidak kita teliti. Misal, nomor distribution bila menguji IQ harus diuji dulu normalitinya. Ada ketidaknormalan dalam sampel atau populasi, misal ada 10 orang autis, akan merusak normality. Tidak pernah diujikan normality, namun hanya diasumsikan sampel yang presentatif, maka dia menyebar normal. Fungsi normal diuji dulu, tapi tidak dilakukan bahwa IQ rate 100/120 bila dicacah atau sensus penyebar normal. Dalam korelasi tidak ada yang kontrol satu sama lain, sama aja perannya. Penelitian yang menggunakan teknik korelasional adalah penelitian yang menyelidiki hubungan di antara beberapa variabel penelitian. Misal analisa data yang digunakan adalah analisa statistik dengan menggunakan uji regresi dan korelasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.